teman-teman, sekarang kita sudah ada di kantor pusat KSP Kopdit Pintu Air. Pada 1 April kemarin, KSP Kopdit Pintu Air merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Kita mau tanya-tanya tentang perjalanan 30 tahunnya KSP Kopdit Pintu Air, ke penggagasnya, ke general manager, dan juga ke semua karyawan yang ada di sini. Terus lama-lama lagi, langsung saja, mari. KSP Kopdit Pintu Air lahir pada 1 April 1995 dengan kantor pusat di Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika. Awal digagas dengan 50 orang anggota yang terdiri dari para petani di Rotat. Koperasi ini berkembang pesat hingga pada April 2025 ini tercatat 448.000 anggota. Saat ini terdapat 59 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, dan 49 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Spirit dasar koperasi ini adalah pelayanan kepada anggota dengan landasan ora et labora, berdoa dan bekerja, dan semboyan aku susah kau bantu, kau susah aku bantu. Nah, kita mau dengar cerita dari Bapak Jano selaku ketua sekaligus penggagas KSP Kopdit Pintu Air. Langsung saja, mari. Selamat pagi Bapak. Apa kabar juga Bapak? Baik. Selamat ulang tahun untuk Pintu Air yang ke-30. Terima kasih. Bapak, boleh kita cerita-cerita tentang Pintu Air? Selama 30 tahun perjalanan ini Bapak selaku ketua sekaligus pendiri, ini kesan Bapak untuk KSP Kopdit Pintu Air bagaimana Bapak? Ya, kalau kita lihat sekarang sepertinya gampang. Tapi ketika kita mulai dari satu pekerjaan yang baru, kita 1 April itu kan 50 orang. Nona bisa bayangkan saat ini sudah 448.000 anggota tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Batam sampai di Setani, Jayapura. Lalu tentu tidak mudah, dan karena kita rasa berat ini maka kami tidak jalan sendiri. Kami selalu sertakan karya bersama Tuhan. Terus kalau umur-umur kayak kami nih lebih banyak itu kayak kalau bahasa sekarang itu mereka bilang self reward atau Bapak, mereka lebih senang untuk menghabiskan, nanti uang tuh bisa kapan-kapan. Itu ada kata-kata dari Bapak tidak supaya anak muda kayak kami nih kenapa harus masuk ke koperasi begitu Bapak? Iya, itu harus masuk ke koperasi itu untuk mempersiapkan setelah orang tua tidak ada. Kita selama ini kan generasi muda itu kan itu menikmati hasil dari si kerja orang tua, bukan hasil kerja dari mereka. Mereka mulai dari sepatu sampai dan bonding rambut itu orang tua punya uang sebenarnya. Harusnya generasi itu malu, tapi malah generasi kita ini happy sekali, rasa bahwa ini satu tren yang mereka harus alami dan lalui, dan itu saya pikir kita biarkan. Kita ngomongnya pasti tidak bisa dibendung. Berarti itu kembali lagi ke kesadaran dari orang muda itu sendiri. Iya, kalau mereka mau menabung, mau investasi ya silakan, tapi kalau modal kayak mental terima jadi ya sudah lanjut. Tadi kita sudah dengar cerita dari ketua sekaligus pendiri KSP Kopdit Pintu Air. Sekarang kita mau dengar cerita dari general manajernya. Langsung saja, mari. Kalau kita lihat nih anggotanya itu banyaknya orang tua atau Bapak? Betul. Kalau salah satu langkahnya itu kan ke sekolah-sekolah untuk simpanan pendidikan. Untuk misalnya kalau umur yang kayak 20-an yang sudah kerja begitu, Bapak mereka ada rencana mau mulai pendekatan bagaimana? Kita masuk ke dunianya mereka. Kalau dunia kemarin kita ada rencana untuk ke banyak orang muda sekarang melalui game ya. Ya, game. Jadi kita mau
semacam perlombaan game untuk orang-orang muda. Dengan kehadiran kita ya sudah bisa memotivasi, oh koperasi begitu menurut kami. Tapi hal ini kami masih dalam konsep yang belum bisa kami terapkan. Semoga di momen ulang tahun ke-30 ini kami akan, dan itu banyak kalangan yang sudah mulai meresahkan tidak melibatkan dunia orang muda. Ya, Karena keberlanjutan lembaga ini harus orang muda itu. Ya kalau dilihat sekarang kan mulai dari dunia kerja terus sudah banyak di koperasi-koperasi kan orang muda sudah mulai banyak yang masuk tuh Bapak. Betul. Jadi kalau mungkin salah satu strategi dari mereka kan anak muda lebih suka main game, jadi senang-senang sekaligus memperkenalkan koperasi itu sendiri. Betul. Terus apa selama 30 tahun perjalanan ini dari Bapak sendiri apa ada pesan untuk KSP Kopdit Pintu Air? Pesannya khusus mereka karena saya secara ini saya tidak sampai 30 tahun tapi saya 25 tahun 25 tahun ya 25-26 tahun saya berada di dunia di Kopdit ini. Pesan untuk mereka yang baru dari ini, yang pertama jaga kepercayaan anggota itu saja, karena yang menjadi nyata lembaga ini menjadi besar itu karena anggota, bukan CM-nya, tidak, tetapi anggotanya yang membuatnya jadi nyata. Sehingga jaga, pesan saya untuk orang muda, orang-orang teman-teman tim manajemen, jaga kepercayaan itu dengan baik. Ya, kalau orang bilang kan koperasi itu dari, oleh dan untuk anggota. Jadi harus menjaga kepercayaan anggota itu sendiri. Oke Bapak, terima kasih banyak kita sudah cerita-cerita hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun. Terima kasih. Oke, permisi Bapak. Dulu lampu ini kan kekeringan. Halo Kak, maaf ganggu waktunya sebentar. Boleh minta satu kata untuk pintu air? Satu kata untuk pintu air yang paling tepat itu melayani. Oke, boleh minta kata-kata untuk orang muda biar bergabung menjadi anggota koperasi juga dong? Oke. Yang paling tepat adalah orang muda jangan pernah takut untuk berkoperasi. Kenapa? Karena kalau orang muda berani untuk berkoperasi dijamin masa depannya pasti oke. Oke, makasih kakak. Halo kak, minta maaf mengganggu waktunya. Boleh minta satu kata untuk pintu air? Satu kata untuk pintu air, jaya selalu. Terus kata-kata untuk orang muda supaya mereka tertarik untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Jadi untuk orang muda, mari bergabung bersama Kopdit Pintu Air. Karena untuk Kopdit Pintu Air bisa mensenjatakan anggota, terutama berinvestasi ke masa depan. Itu saja. Terima kasih kakak.